Halo semuanya, kembali bersama saya Guru Kalisogen dalam seri belajar bahasa Inggris masa pandemi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memberi saran kepada orang lain. Juga kita belajar bagaimana kita menerima saran seseorang dan menolak saran seseorang dengan menggunakan kosakata atau frasa yang tepat. Baiklah, mari kita mulai dengan mendengar sebuah dialog antara Jordan dan Lucy tentang bagaimana mereka memberi saran, menerima, dan menolak saran. Dengarlah baik-baik ekspresi atau ungkapan yang mereka sampaikan dan identifikasilah ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Jordan atau Lucy dalam memberikan saran dan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menerima saran serta ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menolak saran. Hi, Jordan. Have you got a date with Lucy this evening? No, I haven't. She goes to yoga on Mondays. She needs it too. She doesn't like her boss, Olive Green. Yes, I know. Well, I'm on my own too. Why don't we go for a meal? Good idea. Let's have a pizza. Or how about Chinese? Yes, okay. Hi, Jordan. Have you got a date with Lucy this evening? No, I haven't. She goes to yoga on Mondays. She needs it too. She doesn't like her boss, Olive Green. Yes, I know. Well, I'm on my own too. Why don't we go for a meal? Good idea. Let's have a pizza. Or how about Chinese? Yes, okay. Dari percakapan antara Jordan dan Sarah, kita menemukan atau mengidentifikasi beberapa ungkapan yang menyatakan saran dan responnya. Pertama, dari Sarah. Sarah mengatakan, Why don't we go for a meal? mengapa kita tidak pergi cari makan? Lalu respon Jordan, good idea. Lalu Jordan langsung memberikan saran, let's have a pizza. Mari kita makan pizza. Or how about Chinese? Atau bagaimana dengan makanan Cina? Lalu Sarah menjawab, yes, okay. Itulah beberapa ungkapan yang menyatakan saran yang terdapat dalam percakapan antara Jordan dan Sarah. Sekarang kita belajar lebih jauh tentang pola-pola dalam memberikan saran. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara meresponnya. Pola pertama dalam memberikan saran yakni kita menggunakan frasa why don't we ditambah kata kerja tanpa to. Misalnya, why don't we go out for meal? Kenapa kita tidak pergi keluar cari makan? Why don't we go out somewhere? Kenapa kita tidak pergi jalan-jalan saja? Why don't we go to the market? Kenapa kita tidak pergi ke pasar saja? Pola pertama kita menggunakan frasa why don't we ditambah kata kerja tanpa to. Sekarang kita belajar pola kedua. Pola kedua kita menggunakan frasa why don't you. Tadi we, sekarang ganti we dengan you. Ditambah kata kerja tanpa to. Misalnya, why don't you join us? Kenapa tidak bergabung dengan kami? Ini saran untuk seseorang. Why don't you buy a new laptop? Kenapa kamu tidak beli laptop baru saja? Why don't you do some exercise? Kenapa kamu tidak olahraga saja? Jadi, pola kedua, why don't you ditambah frasa kata kerja tanpa to. Pola ketiga kita menggunakan frasa what about ditambah kata kerja atau frasa kata kerja bentuk ing. Contohnya, what about going camping? What about ditambah kata go ditambah dengan ing menjadi going. What about going camping? Bagaimana jika kita berkemah? What about playing soccer this afternoon? Bagaimana jika kita bermain bola kaki
pada sore hari ini? What about watching movies tonight? Bagaimana jika kita menonton film malam ini? Jadi kita menggunakan what about tambah frasa kata kerja bentuk ing. Sekarang kita masuk pola keempat. Kita menggunakan frasa how about ditambah kata kerja atau frasa kata kerja bentuk ing. Jadi hampir mirip dengan what about tadi. Misalnya, how about doing the project together? Bagaimana jika kita mengerjakan proyek itu bersama-sama? How about having some noodles? Bagaimana kalau kita makan mie? How about going for a walk? Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Jadi kita menggunakan kata how about ditambah kata kerja berbentuk ing. Sekarang kita masuk ke pola ketiga. Kita menggunakan frasa shall we ditambah kata kerja tanpa to. Misalnya, shall we stop somewhere for some lunch? Bagaimana jika kita berhenti di satu tempat untuk makan siang? Shall we watch the movie? Bagaimana jika kita menonton film itu? Shall we have some beer tonight? Bagaimana jika kita minum bir malam ini? Sekarang kita masuk ke pola berikutnya. Kita menggunakan frasa let's ditambah kata kerja tanpa to. For example, let's go to the beach. Let's have a pizza. Let's have some fun. Sekarang kita belajar ungkapan-ungkapan untuk menerima sebuah saran. Jika kita menerima sebuah saran, kita bisa katakan, sure, why not? Atau kita bisa gunakan ungkapan, sounds great. Ungkapan yang lainnya yang kita bisa gunakan, that's good idea. Agreed, good idea. Oke, no problem. Tentunya ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk menerima saran ini harus sesuai dengan konteks atau sesuai dengan saran yang diberikan. Berikut kita lihat bagaimana jika kita menolak sebuah saran. Untuk menolak sebuah saran, perlu diingat bahwa kita harus menolaknya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Ungkapan-ungkapan yang kita bisa pakai untuk menolak sebuah saran yakni I'd rather not if you don't mind. No, I don't think that's a good idea. No, I don't think so. I'm not really sure. Maybe another time. Agar terkesan lebih sopan, di saat kita menolak sebuah saran, kita harus memberikan alasan mengapa kita menolak. Mari kita lihat contoh dialog antara Jane dan Mary. Jane bilang, how about go shopping? Mary menolaknya dengan mengatakan, maybe another time. I've got a lot to do today. Mungkin di lain waktu. Saya mempunyai banyak pekerjaan hari ini. Yang kedua, Jane katakan, atau Jane sarankan, it's a lovely day. Let's have picnic. Ini hari yang indah. Mari kita pergi piknik. Mary katakan, I'm not really sure, saya kurang pasti. I'm a bit tired. Saya agak capek. Ini adalah bagaimana kita menolak sebuah saran disertai dengan alasan.
Sekarang mari kita berlatih memberi saran. Saya akan bacakan situasi atau konteksnya, lalu Anda diharapkan untuk memberikan saran sesuai dengan konteks atau situasi yang saya ungkapkan. Nomor 1. I am hungry. Silakan berikan saran Anda. Nomor 2. My room is a mess. Silakan berikan saran Anda. Nomor 3. It is too hot in this room. Silakan berikan saran Anda. Nomor 4. I have a new video game. Silakan berikan saran Anda. Nomor 5. I am tired. Silakan berikan saran Anda. Nomor 6. Tomorrow is my birthday. Silakan berikan saran Anda. Sekarang mari kita berlatih menerima atau menolak sebuah saran. Saya akan memberikan saran dan Anda diharapkan untuk meresponnya dengan menggunakan ungkapan menerima atau menolak saran. Nomor 1. It is a nice day. Let's go to the beach. Nomor 2. Why don't you buy a new house? Nomor 3. Let's go camping next week. Nomor 4. How about going to Italy next month? Nomor 5. What about playing tennis this afternoon? Baik adik-adik, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang bagaimana memberikan saran, menerima saran, dan menolak saran. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.